Karunia yang diberikan yang berbeda itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu bagian juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya karunianya sama itu, di tempat ini sudah tercukupi, tidak butuh ke tempat yang lain, maka manusia mungkin tidak akan berinteraksi, tidak ada keinginan untuk pergi ke tempat lain itu. Justru karena di tempat ini ada satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan di tempat yang lain diberikan karunia yang berbeda, maka manusia itu kemudian ingin pergi ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tempat yang lain itu. Dan kita juga akan melihat pergerakan manusia itu. Orang Lamongan pergi ke sini, jual soto Lamongan. Orang Madura pergi ke Jawa, jual soto Madura. Orang Padang datang ke sini, ada warung Padang. Orang Madura bikin warung Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmatus sihah, nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an. Kita dulu sampai kepada ayat yang ke-18. Kita lanjutkan di ayat ke-19 dari surah Ar-Rahman. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan dua laut yang saling bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak saling melewati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dua tempat terbit dan juga dua tempat terbenam, maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya mengajak manusia untuk merenungkan nikmat yang lainnya, yaitu nikmat berupa adanya dua laut yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahraini yaltaqiyan, dua laut yang saling bertemu, yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujaj. Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan dua laut, hadza 'adbun furat,
Yang ini airnya itu tawar, yang di dalam ayat yang lain itu dikatakan sa'irun syarabuhu, yang ketika diminum itu manusia merasakan enak. Akan tetapi ada yang wahadza milhun ujaj, ada air yang asin, yang di dalam keduanya sesungguhnya juga ada satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Air yang tawar Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahan minuman bagi manusia. Jadi manusia itu minum dari air yang tawar, air yang segar. Sementara air yang asin di dalamnya juga ada hikmahnya, di mana dengan adanya air yang asin maka bangkai-bangkai yang ada di dalam laut itu tidak tercium baunya. Termasuk juga dengan adanya air yang asin manusia bisa mengambil garam. Jadi adanya garam, kedua-duanya merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir-tafsir terdahulu itu banyak diungkapkan tentang makna bahraini. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah dua laut yang terkenal pada waktu itu. Akan tetapi pada penemuan ilmiah masa sekarang kemudian mengisyaratkan bahwa dua laut yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini memang adalah air laut yang tawar dan air laut yang asin, yang itu ada di beberapa wilayah yang memang ketika orang melihatnya itu sudah mengetahui, karena kemudian tampak pekatnya, warnanya yang berbeda, tampak sekali. Dan itu adalah bagian dari mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Karena apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu sudah jauh 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi penemuan tentang adanya air laut yang asin dan air laut yang tawar, yang itu bertemu dan tidak saling melewati, itu baru ditemukan pada dekade sekarang ini. Sehingga mereka yang menemukan tentang hal itu kemudian mengakui bahwasanya memang Al-Quran itu adalah satu mukjizat, bahwasanya Al-Quran itu memang bukan ciptaan atau buatan karangan dari Nabi Muhammad SAW, karena itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW yang jauh hidupnya dari laut, kemudian di dalam Al-Quran menggambarkan tentang pertemuan dua laut ini, yang itu tidak ada di daerah ini. Ini merupakan bagian dari al-i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan, yang dengan itu kemudian sebagian dari ilmuwan yang mengetahuinya kemudian masuk ke dalam agama Islam. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menanyakan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Kenapa demikian? Karena di dalam dua laut itu sekali lagi ada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada air laut yang tawar untuk diminum, ada air laut yang asin yang di dalamnya manusia bisa mengambil manfaat untuk mendapatkan garam. Termasuk juga adanya makhluk binatang yang hidup di dalam dua laut ini, yang manusia kemudian bisa untuk mengambilnya. Bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahman tariyan tastakhrijunaha. Ada lahman tariyan, daging yang segar, yaitu dari ikan-ikan yang ada di laut yang kalian mengambilnya sebagai satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dua air ini merupakan satu karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karunia yang lain,
yang ada di dalam air laut, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya atau dari salah satunya itu keluar al-lu'lu', mutiara, dan marjan. Jadi mutiara yang ada di dalam air, di dalam laut. Jadi itu merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berharga yang dicari oleh manusia. Cuma kata sebagian yang mengamati di dalam ayat ini, di dalamnya juga ada pelajaran bagi manusia bahwa sesuatu yang benar-benar berharga itu memang untuk mendapatkannya perlu perjuangan gitu. Sebab untuk mendapatkan al-lu'lu' dan marjan, mutiara, itu tidaklah mudah. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu memang harus melalui perjuangan. Ya, itu juga bagian dari satu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat al-lu'lu' wal marjan. Kalau ingin mendapatkan mutiara, maka harus berani untuk menyelam ke dalam laut. Ya, kalau tidak berani untuk menyelam ke dalam air laut, ya jangan berharap untuk mendapatkan mutiara. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, maka diperlukan perjuangan. Termasuk dalam hal ini ya karunia keimanan misalnya, itu kan juga merupakan bagian dari karunia yang harus diperjuangkan oleh manusia. Ada ujiannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan lu'lu' wal marjan di dalam laut, di mana manusia yang mau mendapatkannya itu harus melaluinya dengan perjuangan. Maka hal-hal yang berharga di dalam kehidupan ini, mutiara kehidupan, itu harus didapatkan dengan perjuangan, bukan dengan bermalas-malasan, bukan kemudian dengan berleha-leha. Al-lu'lu' wal marjan itu bagian dari nikmat juga yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ditanyakan lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia untuk merenungkan, ini loh air laut yang asin, air yang tawar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau mendustakan yang mana? Kamu minum dengan air yang segar, alhamdulillah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ja'alnahu ujajan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan air itu asin. Kalau kemudian airnya asin, ya tidak bisa kemudian kita minum. Karena kalau airnya itu asin, bukan malah menghilangkan dahaga, tapi malah membuat semakin dahaga. Dan alhamdulillah, kalau kata ibu saya, alhamdulillah, aing are ada tolangan. Tidak seperti makanan itu kan. Itu kan bagian dari nikmat juga. Kita kemudian tersedak, caleken, masuk air, alhamdulillah, kubesai. Ya, saya masih ingat apa yang sering dikatakan ibu saya, alhamdulillah, kocur aing ada tolangnya, kubesai yang dilengin, ada tolangnya. Bagaimana air itu kemudian menerusuk masuk ke dalam kerongkongan kita, segar. Apalagi kalau sedang terik, haus, semakin haus maka semakin terasa nikmatnya air itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perahu, safinah, walakul jawaril munsya'atu fil bahri kal'a'lam, dan hanya milik Allah al-jawari al-munsya'atu fil bahri kal'a'lam, yaitu bahtera yang berlayar di laut, yang al-munsya'at itu yang layarnya terkembang, fil bahri di laut, kal'a'lam seperti halnya gunung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang lainnya, yang ini juga ada kaitan dengan laut,
yaitu nikmat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia untuk membuat perahu bahtera, di mana yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kal fil bahri kal a'lam. Bahtera itu seperti halnya gunung gitu. Jadi tinggi menjulang di laut. Bagaimana manusia itu membuat perahu, itu kan bagian dari satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahu, bahwa bahtera itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena bahan dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan kepada manusia kayunya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia bagaimana kayu-kayu itu kemudian dirapatkan menjadi perahu yang besar, kemudian dipancangkan tiangnya. Itu kan merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia diberikan akal, dia kemudian berpikir gimana sih saya bisa melewati laut itu. Kalau sungai mungkin bisa berenang gitu kan, atau bisa melangkas. Tapi kalau laut dalam, bagaimana dia bisa melewatinya? Itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay wallahu alladzi khalaqa wa alhama sun'as sufun al-jariyah fil bahri. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, dan Allah yang telah menciptakan dan memberikan ilham kepada manusia untuk apa? Membuat safinah, membuat bahtera yang berlayar di laut. Ai rafa'a ba'dha khashabiha ala ba'dhu wa ruqibah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia. Kayu-kayu itu kemudian ditebang, setelah itu diiris, dirapatkan. Itu bagian dari satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilham untuk apa? Kalau di dalam ayat ini kan dikatakan tentang layar yang berkembang gitu. Manusia terutama di masa lalu itu kan memanfaatkan angin untuk apa? Untuk mengembangkan layarnya untuk menuju ke tempat yang dia inginkan. Di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mengisyaratkan bagaimana di dalam Al-Fulk bahtera itu juga terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan kepada manusia. Manusia kemudian diberi ilham untuk membuat perahu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin yang dengan itu menggerakkan bahtera itu untuk bisa berlayar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan seandainya Allah itu berkehendak, Allah menjadikan laut itu tenang gitu. Tidak ada ombaknya. Justru di dalam ombak itu sesungguhnya juga ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ombak, maka perahu itu kan bergerak, angin kemudian menghembus. Itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau tidak ada angin, maka tidak bergerak bahtera itu. Tidak ada yang namanya ombak, tenang gitu. Jadi kalau tenang ya tidak baik juga. Cuma memang kalau terlalu ombak ya tidak enak juga ya. Jadi di dalamnya ada hikmah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa manusia itu menciptakan perahu ingin pergi ke daerah seberang. Salah satunya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia yang berbeda di tempat berbeda. Jadi karunia yang berbeda, sehingga manusia mempunyai keinginan untuk pergi ke tempat itu karena ada karunia berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu.
Seandainya sudah tercukupi di sini misalnya semua, ya tidak punya keinginan, tak desak, ya dia pada boleh bunyak. Tapi karena di tempat itu kemudian ada sesuatu yang dicari, entah mungkin ada buah-buahannya ataupun yang lainnya, entar kakangian, bodo santekin, itu kan merupakan bedok milon tempeng apa. Itu kan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak ada di tempat yang lainnya. Termasuk misalnya pemandangan. Kenapa orang itu ingin pergi ke Pantai Sembilan? Ya karena ada pemandangannya. Jadi karunia yang diberikan yang berbeda itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu bagian juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya karunianya sama itu, di tempat ini sudah tercukupi, tidak butuh ke tempat yang lain, maka manusia mungkin tidak akan berinteraksi, tidak ada keinginan untuk pergi ke tempat lain itu. Kenapa? Karena sudah tercukupi. Justru karena di tempat ini ada satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan di tempat yang lain diberikan karunia yang berbeda, maka manusia itu kemudian ingin pergi ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tempat yang lain itu. Dan kita juga akan melihat pergerakan manusia itu. Rezeki itu kan tidak tahu. Orang Lamongan pergi ke sini, jual soto Lamongan. Orang Madura pergi ke Jawa, jual soto Madura. Jadi itu kan bagian dari kelebihan itu. Orang Padang datang ke sini, ada warung Padang. Orang Madura bikin warung Madura. Jadi karunia-karunia yang berbeda itu sesungguhnya bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak jual soto Lamongan di Lamongan? Ya karena sudah ada itu. Beliau pada bisa coba itu. Tak pati paju, akhirnya pergi ke Madura, soto Lamongan. Oh, Madura tidak tahu tentang itu. Yang Madura pergi, soto Madura tretan. Itu kan bagian dari karunia berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, adanya karunia yang berbeda itulah yang membuat manusia kemudian bepergian, termasuk dalam hal ini al-fulk, manusia ingin menyeberang ke pulau yang lain karena di dalamnya ada karunia yang berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau pada masa lalu itu ya datangnya penjajah ke Indonesia karena ada sesuatu istimewa, rempah-rempah yang ada di Indonesia itu yang membuat orang-orang dari Eropa datang ke Indonesia untuk menguasai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Indonesia, sehingga kemudian mereka menjajahnya karena di daerah mereka tidak ada itu. Ya memang seperti yang pernah saya katakan, manusia itu memang sering menginginkan apa yang tidak dipunyainya. Kalau kita ingin mandi salju, ingin main ski, tapi kalau orang Barat datang ke Indonesia ingin berjemur itu. Dari pagi sampai petang pekerjaannya cuma berjemur. Menrek Madura, kira cemura itu. Estopan, pada terak sakunik nyare ngau gitu. Nah orang Barat datang itu, mereka datang ingin berjemur. Istilah mereka itu sunbathing itu, mandi matahari. Karena di sana itu memang jarang matahari, jadi mereka suka sekali untuk mandi matahari. Pompong ke Indonesia ini dipatobukan acemur tak nari Indonesia engkau lah tobuk acemur para acemur boleh. Jadi karunia berbeda itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Imam Fakhruddin Ar-Razi merupakan nikmat. Karena dari situlah kemudian terjadi pergerakan, termasuk adanya bahtera itu karena manusia ingin mencari karunia berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah
kembali menanyakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Karena apa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak, termasuk dalam hal ini bahtera itu kan bisa mengangkut barang-barang yang hendak kita bawa itu. Kita bepergian, ada banyak barang, dengan adanya safinah, dengan adanya bahtera, perahu itu, maka kita bisa membawa barang-barang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain. Perdagangan juga demikian. Itu bagian dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Ini nikmat yang aku berikan. Maka nikmat yang lain, yang mana yang hendak kamu dustakan? Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyebutkan kepada manusia supaya merenungkan berbagai nikmat yang telah diberikan, baik nikmat jasmania ataupun nikmat rohania. Nikmat jasmania berupa alam ini, apa yang manusia saksikan, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman, termasuk juga perhiasan, karunia seperti halnya air laut itu, kemudian juga safinah, nikmat yang bisa manusia saksikan, nikmat lahiriah, termasuk juga nikmat batiniah tentang ta'limul Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia Al-Quran supaya manusia bisa mendapatkan petunjuk di dalam kehidupannya. Nikmat-nikmat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebelum mungkin lanjutkan. Apakah peringatan-peringatan seperti ini atau peringatan-peringatan ini di kitab-kitab sebelumnya itu tidak muncul? Contoh, apakah di zaman Musa dengan Tauratnya agar umatnya itu tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, walaupun Fir'aun itu hanya sebutan ya. Sebenarnya saya banyak bertanya juga ya, kalau Fir'aun kan nama kaisar di zaman Musa, yang nama Raja Mesir yang sebutan. Kalau namanya kan Walid bin Mus'ab bin Rayyan itu. Nah, artinya apakah di zaman Musa itu kenikmatan Fir'aun di kitabnya itu muncul seperti ini juga? Sehingga kan kita tahu sudah kalau baca Quran kita tidak akan ingkar dengan kenikmatan ini. Apakah pada zaman Musa pun muncul seperti itu? Baik. Terus terang saya tidak begitu banyak membaca Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru. Akan tetapi sesungguhnya secara global pada intinya apa yang terkandung di dalam Taurat dan Injil itu sama intinya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu pertama mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu adalah kalimatun sawa, kalimat yang sama yang memang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Allah ta'budu illallah illa iya, supaya tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu hal yang sama yang dibawa oleh nabi dan rasul. Cuma kemudian ada perincian-perincian yang nanti yang berkaitan dengan persoalan ubudiyah itu juga yang sedikit berbeda, tentang tata cara peribadatan yang berbeda antara masing-masing umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad SAW. Itu kan kemudian ada sedikit perbedaan di dalam sholatnya misalnya, sama-sama sholat akan tapi kemudian ada hal yang berbeda, termasuk ketentuan-ketentuan
dalam bidang fikihnya istilahnya itu juga sebagian kan memang berbeda. Tidak, maksud saya kan kalau itu ya pastilah semua kitab yang menurunkan pasti mengisahkan Allah. Tetapi kenikmatan yang mungkin dua laut yang berbeda tawarni ini kan mulai zaman dulu pasti itu Allah lakukan. Apakah itu kan merupakan kenikmatan ya? Itu maksud saya. Apakah juga menjadi peringatan kepada kepada umat-umat terdahulu itu? Maksud saya hanya seperti itu. Baik. Kenapa muncul ini? Kalau kemudian kita lihat dari kajian para mufassir bahwasanya al-i'jaz al-ilmi itu hanya ada di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kesimpulan juga bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah itu memang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu. Al-i'jaz al-ilmi. Kenapa demikian? Karena sekali lagi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi dan rasul itu adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaumnya itu. Ketika kaumnya itu ahli dalam bidang sihir seperti halnya umat Nabi Musa, maka diberikan kemampuan untuk mengalahkan sihir. Ketika umatnya itu mempunyai kemampuan dalam bidang pengobatan, maka Nabi Isa alaihissalam itu kan diberikan kemampuan untuk memberikan pengobatan, penyembuhan penyakit lepra, termasuk menghidupkan orang yang mati. Itu bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Nah, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang kalau kemudian kita lihat nanti mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, sehingga dalam hal ini kata para ulama memang al-ijazul ilmi, mukjizat ilmiah ya itu ada di dalam Al-Quran. Informasi-informasi yang seperti ini tidak didapatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Mungkin yang kedua yang tadi maaf mungkin kalau dari kota, tapi ada hubungannya, ada korelasinya ya, bahwa kenapa di Al-Quran itu disebutkan itu kalimat Fir'aun, ada kalimat Fir'aun itu ada sebagai laknatullah juga di situ di riwayat Musa. Sedangkan nama aslinya bukan Fir'aun, karena Fir'aun itu sebutan raja Mesir. Kalau namanya Khalid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan, artinya kok indah gitu ya. Para mufassir juga menjelaskan itu. Kenapa tidak disebut nama itu? Sedangkan Abu Lahab itu dijelaskan gitu. Apakah karena di zaman Rasulullah apa itu sebelumnya sehingga muncul sebutan. Memang sebutan kalau di tafsir Ibnu Katsir itu sebutan itu. Fir'aun adalah raja Mesir yang seperti kaisar, seperti raja Romawi yang zalim gitu. Namanya kaisar. Gitu. Kenapa Fir'aun gitu? Ada banyak hikmah kenapa kemudian di dalam Al-Quran itu kita akan mendapatkan kisah-kisah yang bahkan namanya itu tidak disebutkan gitu. Karena memang pertama yang dipentingkan dalam kisah itu bukan tentang nama gitu, akan tetapi tentang ibrah, seperti halnya di dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada sahibul jannataini itu. Udhib lakum masalah rajulaini, berikan perumpamaan tentang dua orang, ja'alna li hadihima jannataini, yang salah satunya kami berikan karunia berupa dua kebun yang melimpah. Tidak disebutkan namanya, akan tetapi kenapa tidak disebutkan? Karena bukan itu tujuannya itu. Bukan tentang nama, tapi tentang karunia dan sifat-sifat dari orang yang mendapatkan karunia, bagaimana dia menyikapi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Fir'aun, kenapa disebutkan tentang julukannya bukan namanya? Karena Fir'aun kemudian sesungguhnya diinginkan sebagai satu perlambang tentang seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, bahkan di dalam riwayat-riwayat itu diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam riwayat itu kan bahkan dikatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit gitu. Bahkan tidak pernah keringetan, tak pernah peluang, sehat terus itu. Sehingga dia merasa saya ini berbeda dengan orang lain. Saya adalah Tuhan. Nah, karunia yang seperti itu membuat dirinya lupa. Cap dari Allah itu ya, mungkin ya. Nama Fir'aun cap dari Allah itu. Ada stempel dari Allah ya. Ya Allah alam, akan tapi memang sebagian disebutkan namanya, disebutkan kemudian julukannya, dan sebagian lagi tidak disebutkan namanya itu. Jadi ada yang disebutkan namanya itu sebagai satu perlambang, seperti halnya Abu Lahab. Ada yang tidak disebutkan namanya, ada juga yang disebutkan julukannya gitu. Ada yang disebutkan juga namanya, seperti halnya Qarun gitu. Pada zamannya Nabi Musa juga itu kan. Itu kan bagian dari satu perlambang supaya manusia itu bisa mengambil iktibar darinya ya. Jadi di dalam Al-Quran memang ada yang disebutkan namanya, ada yang disebutkan julukannya, ada yang tidak disebutkan. Karena apa? Karena ingin manusia bisa mengambil iktibar. Jadi titik tekannya di mana itu. Sesungguhnya itu yang diinginkan. Adzan ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai nikmatnya ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada jin, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa semua nikmat itu tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di muka bumi itu tidak ada yang abadi, semuanya itu akan musnah. Artinya manusia itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian nikmati itu pada saatnya nanti akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu jangan tertipu dengan sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang fana, dan kemudian melupakan sesuatu yang abadi. Jadi hendaklah mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua karunia itu. Karena semua karunia itu akan hancur, sementara pemilik dari karunia itu yang akan terus hayyun daimun la yamut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Dari situ kemudian juga manusia diingatkan bahwa di antara satu tanda keabadian dan kebutuhan adalah bahwa yang abadi itu tidak butuh, sementara yang fana itu akan selalu butuh. Manusia itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta, makhluknya semua juga seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh. Jadi setelah menyebutkan nikmat-nikmat itu, baru Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ingat, semua nikmat itu tidak ada yang abadi. Jangan kemudian mengejar hal yang tidak abadi itu. Tapi hendaklah kemudian kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an itu kan diisyaratkan ibtigha'a wajhillah, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia itu. Karena semuanya, sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, fan. Semuanya itu fana. Mobil ya akan hancur gitu. Makanya kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rezeki manusia itu 3 itu kan, dimakan habis itu, dipakai nanti pada saatnya juga lusuh. Nah, yang ketiga itu yang kemudian hendaknya dilakukan oleh manusia, bagaimana mempergunakan karunia itu dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan disedekahkan, dipergunakan dalam rangka kebaikan, sehingga yang tadinya hilang itu akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan oleh Allah, ini nikmat
tapi nikmat itu semuanya pasti akan fana, akan hancur. Bahkan dunia ini semuanya juga akan hancur. Langit bumi itu akan hancur. Semua itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelumnya tentang langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, kemudian laut, bahtera, lainnya termasuk perhiasan-perhiasan, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala itu akan hancur, habis. Maka jangan mengejar itu dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah lakukan semua itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah maghrib kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.